Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Ini berkaitan dari tafsir mimpi ya, yang berhubungan dengan seseorang. Apakah sahabat kebahagiaan ini pernah memimpikan sesuatu? Dan apakah di mimpi kamu ini ada simbol-simbol khusus, di mana simbol-simbol khusus di dalam mimpi kamu ini mungkin berkaitan juga atau mungkin juga berhubungan dengan seseorang. Seseorang di sini adalah orang yang mungkin sedang kamu pikirkan, orang yang mungkin masih di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu, atau mungkin juga orang yang lagi ngejalin hubungan spesial sama kamu di sini, atau mungkin juga kamu lagi bermasalah dengan seseorang, sehingga pesan-pesan yang hadir dalam mimpi kamu ini menjadikan sebuah petunjuk ada sesuatu hal yang berkaitan dari ranah hubungan kamu di sini. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, atau mungkin juga baru baru bergabung ya, Kevin sampaikan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali ya, bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia atau justru energi orang lain. Sifatnya adalah entertainment juga ya. Jadi untuk sahabat kebahagiaan jangan terlalu dibikin pusing tentang pembacaan Kevin di sini ya. Anggap saja sebagai hiburan ya. Dan kita akan cek ya, berhubung dengan mimpi sahabat kebahagiaan. Kevin akan menembus ke dalam mimpi sahabat kebahagiaan yang berkaitan dari seseorang. Oke, kita akan cek ada mimpi apa dari sahabat kebahagiaan di sini. Oke, untuk mimpi-mimpinya Kevin cek. Ada mimpi yang berkaitan dari sebuah permainan seperti catur atau bidak catur di sini, bermain catur. Ada hal yang berkaitan mimpi makan malam, namun mimpi makan malamnya di sini sendiri ya. Nanti Kevin akan bedah satu persatu. Oke. Kevin cek dulu dari segala sesuatunya yang berhubungan dari mimpi sahabat kebahagiaan. Karena di sini bersifat general, jadi mimpinya pasti akan banyak banget simbol yang muncul di sini. Oke. Mungkin nanti Kevin akan bedah banyak kartu ya, menggunakan banyak kartu untuk bisa cek mimpi sahabat kebahagiaan. Apakah mimpi itu terhubung dengan seseorang atau tidak ya? Oke. Kita cek bersama-sama tentang mimpinya. Wow. Oke. Tentang mimpi sahabat kebahagiaan ini memang terhubung oleh perasaan seseorang ya, karena Kevin melihat di sini ada energi orang tersebut dan berkaitan dari itu semua. Ini menyimbolkan tentang perasaan kamu yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar ke sahabat kebahagiaan. Yang pertama, sudah Kevin sebutkan di sini ada sebuah permainan. Jika sahabat kebahagiaan ini bermimpi tentang sebuah permainan seperti bermain catur atau hal-hal yang sifatnya adalah kebingungan dan strategi lain sebagainya di sini, ini mengindikasi tentang permasalahan kamu yang hadir terhadap energi seseorang. Mungkin kamu merasa bahwa diri kamu ini sedang dipermainkan oleh seseorang di situ. Dan di saat itulah ada hal yang akan hadir ke dalam ranah hidup sahabat kebahagiaan. Kevin melihat sih ada sesuatu hal yang sifatnya adalah ketidakterimaan diri kamu selama ini kamu dipermainkan oleh seseorang. Jika kamu di sini memimpikan kamu sedang bermain catur, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan memimpikan diri kamu adalah seperti dipermainkan oleh seseorang, atau mungkin juga kamu seperti boneka di sini, ini mengindikasi bahwa mimpi kamu ini memang bentuk ketidakterimaan diri kamu bahwa diri kamu dipermainkan oleh seseorang di sini. Jika memang mimpi kamu itu ada caturnya, ada bidaknya, atau mungkin juga kamu memimpikan lantai di dalam mimpi kamu itu berwarna hitam dan putih. Ini mengindikasi bahwa diri kamu tidak terima bahwa selama ini kamu dipermainkan tidak adil oleh seseorang di luar sana ya. Mungkin ini berkaitan dari bagaimana dia itu mempermainkan gairahnya terhadap sahabat kebahagiaan. Apakah dia hanya bermain dalam cinta saja, ataukah memainkan kamu dari segi fisik dan lain sebagainya. Karena Kevin di sini melihat hal-hal yang berkaitan dari permainan ya.
Oke, selanjutnya mimpi makan malam. Kamu mungkin mimpi makan malam tapi kondisinya itu gelap gulita, atau mungkin juga kamu makan malam tapi ranahnya adalah kamu sendirian di situ, atau mungkin juga kamu makan malam bersama orang yang mungkin notabene orangnya tidak kamu kenal di situ, atau mungkin juga kamu mimpi makan malam bersama orang yang kamu kenal di sini. Ada hal apa yang hadir di dalam mimpi tersebut? Ini berkaitan dari bagaimana kamu harus berhati-hati terhadap orangnya. Kamu berhati-hati terhadap orang tersebut karena hal-hal yang berkaitan dari segi manipulasi komunikasi, manipulasi dari segi kejujuran dan lain sebagainya itu perlu dipertanyakan ya. Karena Kevin melihat di sini kamu mungkin posisinya lagi makan malam di dalam mimpi kamu dengan seseorang di sana, tapi kamu melihat hidangannya ini justru bukan hidangan favorit kamu di situ. Yang disuguhkan itu bukan makanan favorit kamu. Dan jika mimpi ini hadir di dalam sahabat kebahagiaan, ini mengindikasi bahwa diri kamu mesti berhati-hati dengan seseorang yang mungkin notabene adalah orang tersebut adalah orang terdekat kamu, pasangan kamu, pacar kamu, selingkuhan kamu dan lain sebagainya. Jika memang di situ ada sosok orang tersebut ya, kamu diminta untuk berhati-hati di sini. Dan Kevin juga melihat untuk energinya di sini tentang segala sesuatu hal yang sifatnya adalah otoritas, pemaksaan, atau mungkin juga ada hal yang berkaitan dari dirinya dia itu lagi dendam dengan sahabat kebahagiaan. Jika kamu di sini memimpikan seseorang bermakan malam bareng tapi kamu tidak menyukai orang tersebut, ini mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang dia simpan terutama dari amarah dan rasa dendam terhadap sahabat kebahagiaan. Kamu mesti berhati-hati juga di situ ya. Lalu selanjutnya di sini kalian melihat mimpi tentang sebuah labirin, kamu terjebak di dalam sebuah labirin, atau mungkin juga kamu memimpikan sebuah serangga di situ. Ini mengindikasi hal-hal yang berkaitan dari hubungan yang stagnasi ya. Kamu mimpi di dalam sebuah labirin atau tempat yang mungkin membuat kamu bingung di situ. Ini mengindikasi diri kamu ini mengalami stuck dalam percintaan. Mungkin berkaitan juga dari energi seseorang yang terrefleksi oleh sahabat kebahagiaan ini sedang memikirkan bahwa hubungannya itu merasa tidak baik-baik dengan sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga kamu berada di situasi mimpi kamu banyak labirin, banyak tempat yang berputar, atau mungkin juga kamu mimpinya itu seperti mengulangi tempat-tempat yang sama. Ini mengindikasi bahwa diri kamu secara pikiran bawah sadar memikirkan kebahagiaan yang lain, atau mungkin juga kamu merasa tidak bahagia dengan orang yang berada di dekat kamu jika mimpinya adalah sebuah labirin di situ. Banyak sekali kerumitan di dalam ranah hidup kamu dan kamu belum menemukan kecocokan antara diri kamu dengan orang tersebut, sehingga perasaan kamu itu sebenarnya sedang mencari apakah dia adalah orang yang sebenarnya aku butuhkan atau tidak sih. Mungkin kamu pura-pura bahagia dengan dia, kamu memaksakan diri ngejalin hubungan dengan dia, karena Kevin melihat di sini belum ada sebuah kepuasan ya untuk sahabat kebahagiaan yang memimpikan bahwa diri kamu berada di sebuah labirin. Oke, selanjutnya di sini Kevin melihat tentang sebuah api dan tentang sebuah perkumpulan dan Kevin melihat beberapa hal yang sifatnya adalah binatang-binatang amfibi ya. Jika sahabat kebahagiaan melihat atau memimpikan hal yang berkaitan dari api tapi berada di tengah hutan atau di tengah danau dan lain sebagainya, mimpi kamu ini berkaitan dari segi pertemuan dengan seseorang yang kaitannya adalah nostalgia ya. Kevin melihat di sini ada api, ada serangga, lalu Kevin melihat di sini ada amfibi ya, binatang amfibi, entah itu katak, entah itu apa, yang sifatnya adalah binatang tersebut dari air dan kemudian bisa keluar dari permukaan air di situ. Jika kamu memimpikan itu, ini mengindikasi tentang orang-orang di masa lalu kamu atau mantan kamu, atau mungkin juga kisah perjalanan kamu di masa lalu ini memang sedang terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap diri sahabat kebahagiaan ya, bahwa kamu sebenarnya terkoneksi oleh orang tersebut. Ada hal-hal yang berkaitan dari masa lalu yang mungkin ingin menyapa kamu di sini, atau mungkin juga secara energi di sini kamu sebenarnya teringat oleh masa lalu kamu di sini. Jika kamu memimpikan binatang-binatang amfibi, atau mungkin juga kamu memimpikan ada sebuah api yang berada di tengah hutan atau di tengah rawa, ini bisa mengindikasi bahwa masa lalu berusaha untuk terkoneksi dalam pikiran bawah sadar sahabat kebahagiaan ya. Jika ini muncul di dalam sebuah permukaan, maka ada hal-hal yang berkaitan dari segi pertemuan antara diri kamu terhadap masa lalu kamu. Oke, lalu selanjutnya kamu mimpi lagi teleponan sama dia, kamu lagi
chattingan sama dia, teleponan sama dia, atau komunikasi dengan dia di sini ya. Kevin lihat di sini ada simbol telepon ya. Ada simbol telepon di sini. Ini berkaitan dari sebuah informasi ya, bahwa informasi yang hadir di sini tentunya terkadang berlainan arah ya sahabat kebahagiaan. Ada miskomunikasi antara diri kamu dengan dia. Makanya kamu mimpi telepon dia, atau kamu mimpi lagi chatting sama dia. Ini mengindikasi bahwa diri kamu itu lagi miskomunikasi, atau akan menemukan momen dimana kamu itu berada di kondisi miskomunikasi dengan orang tersebut. Kita bertemu di kartu telepon, kemudian di sini ada stroke, dan di sini ada kartu joker. Berarti memang kamu sedang mengalami miskomunikasi, atau mungkin juga diri kamu itu lagi diblokir komunikasinya sama orang tersebut. Dan inilah yang membuat pikiran bawah sadar kamu itu terbangun dan mengingatkan bahwa kamu itu sebenarnya lagi rindu komunikasi bareng sama dia, lagi rindu dulu kamu itu bisa komunikasinya itu cepet banget sama dia, callingan, chatting sampai tengah malam. Dan ada hal-hal yang mungkin berkaitan dari segi harapan, dari segi komunikasi tersebut ini muncul. Namun realitanya justru dari arti mimpi kamu di sini, kamu mengalami hal yang mungkin sifatnya dalam miskomunikasi, atau mungkin juga kamu akan mengalami kejadian bahwa diri kamu sedang berada di kondisi miskomunikasi ya. Jadi mungkin bisa diingatkan untuk sahabat kebahagiaan mungkin memimpikan lagi teleponan dengan seseorang, dengan dia, atau mungkin juga kamu lagi memimpikan video call atau chatting dengan dia, kamu mesti hati-hati juga, karena Kevin lihat di sini bahwa akan menemukan miskomunikasi dengan orang tersebut ya, jika memang mimpinya ada sosok tersebut. Lalu di sini Kevin melihat ada mimpi yang berkaitan dengan laki-laki ya, laki-laki usianya jauh lebih muda terhadap sahabat kebahagiaan. Mimpi bertemu dengan laki-laki muda di sini mengenakan pakaian hijau, merah, atau mungkin biru di sini dan berambut ikal. Ini mengindikasi bahwa ada orang yang mungkin notabene lagi naksir sama sahabat kebahagiaan dan usianya jauh lebih muda di sini. Kevin melihat memang ada ketertarikan dari orang tersebut terhadap sahabat kebahagiaan, bahwa dirinya dia tertarik oleh kamu dan dia itu lagi kepo, apa sih hobi kamu, apa sih kesenangan kamu di sini. Ini tentang arti mimpi. Lalu kemudian mimpi tentang ponik ya, atau burung api di sini. Jika kamu memimpikan ada burung api di sini, ini mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan ini akan mendapatkan sebuah kekuatan ya. Kekuatan mungkin yang berkaitan dari segi kompetisi, kekuatan dari hal-hal yang mungkin sifatnya adalah diri kamu mungkin berada di situasi ketidakadilan, atau diri kamu berada di situasi tentang hal-hal yang mungkin sulit dipecahkan di situ. Di saat inilah akan hadir sebuah kebenaran dan pembenaran di sini dari apa yang kamu argumenkan di sini. Kevin melihat di sini indikasinya positif ya. Energinya positif jika kamu memimpikan memimpikan burung phoenix ya, atau burung api di sini. Ini mengindikasi bahwa diri kamu akan dihadapi dengan hal-hal yang sifatnya adalah keterbukaan, hal-hal yang sifatnya adalah kamu menemukan jawaban dari situ, keadilan dan lain sebagainya ini hadir juga di sini. Dan Kevin melihat bahwa sesuatu hal yang mengganjal diri kamu ini bisa terbuka dengan sendirinya, termasuk dari segi kebohongan. Kamu misalkan berada di situasi kamu lagi dibohongin sama orang di situ, dan di saat kamu memimpikan burung phoenix di sini, ini ada hal yang sifatnya adalah keberanian kamu untuk mengungkapkan ketidakbenaran dari dia atau kebohongannya dia di sini. Kebohongan akan terungkap. Lalu selanjutnya Kevin melihat di sini ada sebuah mimpi permainan ya, ada sebuah mimpi permainan. Mungkin kamu berada di padang rumput yang sangat luas di situ, dan hanya diri kamu yang berada di situ, dan kamu melihat banyak sekali burung atau mungkin juga serangga-serangga di situ, entah itu capung dan lain sebagainya. Ini Kevin melihat diri kamu itu lagi menikmati suasana atau lagi healing di situ ya. Kevin melihat bahwa diri kamu lagi healing, ya mungkin lagi sakit. Ini ada energi penyembuhan ya jika kamu memimpikan padang rumput yang sangat luas dan hanya ada diri kamu di situ, dan kamu merasakan sebuah kenyamanan, kelembutan di situ dari udaranya. Ini mengindikasi bahwa diri kamu itu sudah mulai bangkit dari rasa sakit, termasuk sakit secara fisik ya, atau mungkin juga dari rasa sakit dari perasaan. Ini kamu sudah mulai bangkit di situ. Dan Kevin melihat bahwa mimpi kamu misalkan banyak sekali warna hijau di situ, di dalam mimpi kamu di padang rumput yang hijau di situ. Kevin melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dari segi perencanaan kamu ini tentunya akan berjalan lebih baik ya, karena sudut pandang kamu itu sudah bisa melihat dengan sangat luas ya.
hal-hal yang sifatnya dari segi kegembiraan itu akan hadir di saat kamu mungkin berada di situasi keterpurukan ya. Oke, selanjutnya Kevin di sini melihat tentang sebuah orkestra ya. Ada sebuah orkestra yang mungkin kamu melihat di dalam mimpinya, kamu melihat ada sebuah pertunjukan, ada sebuah orkestra di situ. Ini mengindikasi juga hal yang sama terkait dari masa lalu. Kamu lagi merindukan masa lalu, kamu merindukan tentang momen hal-hal yang sifatnya adalah kenangan masa lalu. Ini dari segi diri kamu merasa kesepian dan butuh sekali bertemu sosok orang tersebut ya. Artinya adalah kamu lagi kangen. Jika memang mimpinya di situ ada sebuah pertunjukan, ada sebuah orkestra, ini mengindikasi diri kamu tuh sebenarnya lagi kangen ya. Lalu selanjutnya, ini sebenarnya masih sama ya, yang tadi Kevin jelaskan ya. Mimpi ada burung ya. Burungnya adalah burung bangau. Jika memimpikan burung bangau di sini, ini menandakan tentang sebuah pergerakan dan perpindahan ya sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu akan mengalami momen di mana diri kamu berpindah tempat, entah itu kamu itu pergi meninggalkan tempat itu untuk bekerja di tempat lain, atau mungkin juga kamu menemukan hal-hal yang sifatnya adalah belum pernah kamu jumpai, atau mungkin juga traveling di sini juga hadir ya. Atau mungkin juga ini berkenaan juga kamu mau mendekati lebaran ya. Lebaran mudik di sini ini juga hadir ya. Jika kamu itu memimpikan burung bangau atau hal-hal yang sifatnya adalah burung yang lagi terbang, ini mengindikasi bahwa diri kamu itu akan mengalami momen pindah tempat, traveling bersama orang yang berada di dekatmu ya, terutama dari pasangan kamu. Jadi mimpinya kamu itu sebagai artinya adalah kamu akan jalan sama pasangan kamu di situ. Jika mimpinya adalah burung-burung yang lagi terbang di sini ya. Oke, Kevin juga akan bedah lagi ada mimpi apa saja, karena mimpinya itu kan banyak ya. Terkait dari zodiak, nanti Kevin coba bedah ya dari zodiak. Ada zodiak apa saja? Ada mimpi apa selanjutnya? Oke, selanjutnya di sini. Tadi kita bertemu ada energi anak muda, laki-laki, dan di sini Kevin melihat ada energi bahwa kamu memimpikan seorang wanita. Ada hal apa saja yang hadir? Oke, ini masalah hati itu muncul. Oke. Sahabat kebahagiaan berada tepat ya dari apa yang kamu mimpikan di sini. Ini memang berhubungan dengan seseorang yang kamu cintai, seseorang yang sedang kamu pikirkan, atau mungkin dengan lagi berdealing sama sahabat kebahagiaan. Kevin melihat di sini tentang mimpi yang sifatnya adalah kamu di situ memimpikan sesuatu hal yang sifatnya adalah kenyal. Entah itu jelly, entah itu apapun juga. Di dalam mimpi tersebut ada hal-hal yang sifatnya kenyal ya, atau seperti jelly, itu bisa ubur-ubur dan lain sebagainya. Jika kamu memimpikan itu ya sahabat kebahagiaan, Kevin melihat di sini bahwa diri kamu ini akan menemukan sebuah tempat di mana tempat itu membuat diri kamu itu menjadi lebih nyaman. Hubungan kamu ada hubungan yang sifatnya adalah peningkatan. Jika kamu memimpikan sosoknya itu lembek seperti jelly, seperti agar-agar, atau mungkin juga kamu makan agar-agar di situ. Di sini yang Kevin lihat memang arti mimpi tersebut adalah kamu akan mengalami momen bersama pasangan kamu atau orang yang sedang kamu cintai atau orang yang sedang kamu taksir di sini. Ini ada sebuah pertumbuhan, di sini. Sifatnya adalah pertumbuhannya positif ya sahabat kebahagiaan. Jika mimpinya itu berkaitan dari benda-benda yang sifatnya adalah lembek, kenyal dan lain sebagainya, ini mengindikasi bahwa ada peningkatan dari segi perasaan. Lalu Kevin melihat indikasi di sini ada sebuah mimpi yang sifatnya adalah kamu melihat dari di balik jendela, atau di situ ada hal sifatnya adalah jendela. Di sini ada simbol jendela, ada burungnya juga di sini. Kamu berada di situ dan kamu melihat dari dalam keluar. Misalnya kamu mimpinya itu ada jendela, kamu berada di dalam, kamu melihat di luar sana. Kevin melihat indikasinya ini kamu sepertinya sedang bermasalah dari segi komitmen ya. Kamu bermasalah dari segi komitmen. Kamu melihat tentang bagaimana diri kamu ini ngejalin komitmen dengan pasangan kamu. Jika ranahnya memang kamu melihat jendela di situ dan kamu benar-benar dekat di jendelanya, ini mengindikasi bahwa diri kamu sedang ragu terhadap pasangan kamu atau orang yang sedang kamu cintai. Kamu pengen melihat apakah dia serius dengan kamu atau tidak. Dan di sini memang
kamu memiliki perhatian yang cukup besar terhadap orang tersebut. Namun kamu masih ragu apakah dia benar-benar mencintai kamu atau tidak. Berarti ini memang indikasinya adalah kamu tuh lagi bimbang. Kamu lagi bimbang terhadap orang tersebut. Lalu selanjutnya di sini Kevin melihat mimpi tentang hal yang sifatnya adalah angel, tentang angel atau malaikat, atau mungkin juga kamu mimpi lagi terbang di sini ya. Mimpi lagi terbang atau mimpi berada di atas awan di sini. Ini mengindikasi tentang diri kamu itu mencoba melihat lebih luas lagi terhadap orang tersebut ya, orang yang lagi deket sama kamu, pasangan kamu, entah gebetan dan lain sebagainya di sini. Kevin melihat bahwa sosoknya orang yang sedang kamu pikirkan itu sebenarnya pengen banget didengar oleh kamu. Karena di saat kamu memimpi berada di atas awan, melihat malaikat di situ atau mungkin juga melihat burung-burung terbang di sini, ini mengindikasi bahwa sosok orang yang sedang kamu pikirkan itu butuh sekali didengarkan. Karena Kevin melihat dia tuh butuh curhat terhadap sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga ini terbalik bahwa kamu tuh sebenarnya pengen curhat, kamu pengen merasakan sebuah kebebasan di situ. Lalu Kevin melihat di sini ada mimpi yang berkaitan dari seorang wanita ya. Kamu memimpikan seorang wanita, wanitanya sangat muda dan kamu belum tahu dia itu sosoknya siapa, tapi sering banget datang ke dalam mimpi kamu. Apakah ini berkaitan dari sosok jodoh kamu atau lain sebagainya? Yang Kevin lihat di sini justru paling banyak adalah diri sahabat kebahagiaan ini akan dipertemukan oleh sosok wanita, di mana sosok wanita itu akan menawarkan bantuan terhadap masalah-masalah kamu ya. Jika memang kamu memimpikan seorang wanita dan wanitanya tidak kamu kenali di sini, ini yang Kevin lihat terkoneksi juga dari kartu 10 Waro. Ini mengindikasi bahwa ada sosok wanita yang akan membantu kamu. Entah itu wanitanya ini adalah orang terdekat kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan di sini. Tapi Kevin melihat memang jika kamu memimpikan wanita itu berulang kali, ini mengindikasi bahwa kamu akan mendapatkan bantuan dari seorang wanita. Dan sifatnya di sini berkaitan juga dari permasalahan kamu. Mungkin kamu kondisinya lagi banyak masalah banget di situ, dan di saat kamu tidur, kamu mimpi berulang kali dan ada sosok wanita di situ. Ini bukan berarti itu adalah orang yang akan mengganggu kamu, bukan, tapi justru ada pertolongan dari wanita tersebut. Entah itu wanita yang sudah kamu kenal atau juga wanita baru di sini yang benar-benar bisa ngebantu kamu. Lalu selanjutnya Kevin di sini melihat bahwa diri kamu ini memimpikan anjing atau serigala atau hewan yang menggonggong di sini atau melolong di sini. Kevin melihat diri kamu ini akan menemukan sebuah ranah pertemanan ya. Jika memang statusnya kamu memimpikan anjing, hewan-hewan yang menggonggong di sini, ini Kevin melihat kamu akan menemukan sebuah pertemanan yang dimana pertemanannya itu cycle-nya itu adalah pertemanan yang bisa ngejaga satu sama lain ya. Kalau misalkan mimpi ada anjing dan juga ada orang tersebut, orang yang sedang kamu bayangkan atau orang yang sedang kamu pikirkan itu hadir di situ bersama anjing, ini mengindikasi bahwa diri kamu itu akan berteman dengan dia. Kalau misalnya ranahnya kamu pacaran sama orang tersebut, tapi ada sosok anjing di situ, ini bisa mengindikasi bahwa hubungan yang dia inginkan adalah hubungan yang hubungan pertemanan saja atau persahabatan saja di situ ya. Banyak sekali mimpi-mimpi yang hadir di sini karena sifatnya mimpinya itu banyak ya. Jadi Kevin itu membacakan dari simbol-simbol mimpi yang hadirnya di dalam energi para sahabat kebahagiaan. Mungkin berkaitan itu semua, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa terkadang mimpi itu seperti sebuah keterbalikan dari kita ya. Misalkan kamu mimpi diri kamu itu lagi nggak bahagia di situ di dalam mimpi, kenyataannya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan. Jadi terkadang mimpi itu bisa berlawanan antara yang kamu mimpikan dengan realitanya, itu terkadang berlawanan. Karena di sini Kevin menggunakan kartu kartomancy ini kita ambil dari segi energi. Jadi simbol-simbol yang hadir dalam mimpi kamu ini bisa mewakili tentang segala sesuatunya yang sifatnya adalah kenyataan. Entah itu kenyataan dari segi perasaan kamu, dari segi keputusan kamu, atau hal yang mungkin akan kamu hadapi di situ, atau mungkin juga hal mundur. Dan ada zodiak apa saja yang hadir di dalam mimpi-mimpi ini ya. Karena Kevin menggunakan esoteric tarot, jadi kartu reminya ini bisa kita gunakan sebagai zodiak. Yang pertama kita bertemu di kartu 7 hati. Oke, kartu 7 hati ini adalah elemen air ya, sahabat kebahagiaan. Paling kuat ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu di sini ada kartu 2 hati, ini masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu King hati.
King hati ini masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu 10 waru. 10 waru ini sama halnya di kartu 10 tongkat ya. 10 tongkat ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu di sini ada kartu 4 waru, ini masuk ke energinya Aries. Ada kartu Jack ya, Jack waru. Kartu Jack waru. Kevin melihat untuk indikasi untuk kartu Jack warunya di sini paling kuat itu masuk ke energinya Leo ya. Leo hadir di sini, Leo dekan pertama, Leo dekan kedua, juga ada energinya Cancer hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu King Keriting ya. Untuk kartu King Keriting di sini energi terkuatnya ini adalah zodiak yang berelemen udara. Terkuatnya adalah Aquarius. Lalu kita bertemu kartu 4 hati. 4 hati ini paling kuat ini masuk ke energinya Cancer. Lalu di sini ada kartu 6 hati ini masuk ke Scorpio dan ada kartu Joker. Joker itu tidak ada energi zodiaknya. Dan terkait itu semua ini beberapa zodiak yang mungkin mimpinya berkenaan dari simbol-simbol tersebut. Inti dari kita menafsirkan sebuah mimpi ini terkadang dari bentuk emosional kita ya, yang mungkin sifatnya adalah keterbalikan. Kalau misalkan mimpi keterbalikan itu, ini sahabat kebahagiaan membuat kamu menjadi risau. Misalkan kamu memimpikan bahwa diri kamu meninggal, diri kamu sakit dan lain sebagainya. Ini kamu jadi takut saat kamu bangun, kamu takut di situ. Aku takut sakit, aku takut terluka dan lain sebagainya. Ini justru sebenarnya adalah keterbalikan bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan di situ. Jadi intinya di saat kamu mimpi, apapun mimpinya itu, mungkin kamu bisa mencatat ya, mencatat tadi aku mimpinya ini, biar kamu ingat ada simbol apa di situ. Nanti kamu artikan sendiri. Simbol-simbol itu berkaitan juga dari hal-hal yang sifatnya adalah jawaban dari mungkin perasaan kamu yang banyak sekali pertanyaan namun tidak terjawab, atau mungkin juga dari doa-doa kamu. Ini bisa juga dari simbol-simbol mimpi tersebut sebagai jawaban. Oke, mungkin seperti itu aja intermezzo Kevin di tema kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.